Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Latsar semuanya. Kami adalah peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 11 Kelompok 2 Subkelompok 2 yang beranggotakan Neng Indrayani Ahli Madya Keperawatan, Nunung Kurniasi Ahli Madya Keperawatan, dan Sri Anissa Ahli Madya Keperawatan. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan analisis isu global mengenai pandemi COVID-19. Pertama, di sini saya akan membahas mengenai latar belakang isu COVID-19 yang sekarang sudah marak terjadi. Di sini disebutkan, pada tahun 2019, masyarakat di dunia dibuat terkejut akan munculnya virus corona yang menyebabkan penyakit coronavirus disease atau yang lebih dikenal sekarang dengan nama COVID-19. Virus corona ini merupakan keluarga besar virus yang dapat menginfeksi burung, mamalia, termasuk juga manusia. Menurut World Health Organization atau WHO, virus ini menyebabkan penyakit mulai dari flu ringan hingga infeksi pernapasan yang lebih parah seperti MERS-CoV dan SARS-CoV. Virus ini pertama muncul di kota Hubei, Cina, lalu dengan cepat menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Yang kedua, ada tanda dan gejala COVID-19. Adapun setiap orang memiliki respon masing-masing yang berbeda-beda terhadap COVID-19 ini. Ada juga yang akan mengalami gejala ringan hingga sedang ataupun akan pulih tanpa perawatan di rumah sakit dan bisa melakukan isolasi mandiri atau yang dinamakan isoman di rumah. Tapi secara umum, gejala umum yang akan terjadi pada orang yang terpapar gejala COVID-19 yang pertama, demam, batuk kering, sakit tenggorokan, kelelahan, diare, sakit kepala, hilang indera penciuman dan perasa, bisa juga terjadi dan timbul ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Adapun juga bisa terjadi gejala serius seperti kesulitan bernafas atau sesak nafas, nyeri dada, atau rasa tertekan pada dada, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Selanjutnya di sini kita bahas mengenai peranalisis di mana kelompok kami dalam mengidentifikasi masalah seputar pandemi COVID-19 ini menggunakan metode pentahelix. Apa sih metode pentahelix ini? Metode pentahelix ini adalah suatu metode di mana menggunakan 5 unsur kekuatan untuk menganalisis suatu masalah. Bisa lihat di tabel. Ini adalah 5 unsur kekuatan yang kita bahas untuk masalah seputar COVID-19 ini. Yang pertama, unsur pemerintah, di mana di unsur pemerintah ini muncul masalah mengenai peraturan protokol kesehatan yang kurang jelas. Yang kedua, unsur masyarakat, di mana masalah yang timbul yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan meskipun sudah ada pemberlakuan PSBB atau PPKM. Yang ketiga, unsur akademisi, di mana setelah terjadinya COVID-19 ini, pemberlakuan pembelajaran dilakukan secara daring. Yang keempat, unsur bisnis, di mana masalah yang timbul yaitu terjadinya pengurangan jumlah pekerja dan pemberlakuan sistem work from home. Dan yang kelima, unsur media, isu atau masalah yang timbul yaitu banyaknya berita hoaks mengenai konspirasi COVID dan vaksinasi. Selanjutnya, kami akan menapis isu dengan metode analisis USG, di mana kita sudah memiliki 5 permasalahan. Yang pertama, peraturan mengenai protokol kesehatan yang kurang jelas. Untuk urgensi, kami kasih nilai 5, seriousness 4, dan grow 4, dengan total 13.
Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan meskipun sudah ada pemberlakuan PSBB atau PPKM. Untuk urgensi kami kasih nilai 5, seriousness 5, dan grow 5, total 15. Yang ketiga, pemberlakuan pembelajaran daring. Untuk urgensi kami kasih nilai 3, seriousness 4, dan grow 4, total 11. Yang keempat, pengurangan jumlah pekerja dan pemberlakuan sistem work from home. Untuk urgensi kami kasih nilai 3, seriousness 4, grow 3, total 10. Yang kelima, banyaknya berita hoax mengenai konspirasi COVID dan vaksinasi. Untuk urgensi kami kasih nilai 3, seriousness 4, dan grow 5, total 12. Berdasarkan analisis USG ini, bisa dilihat bahwa isu yang paling potensial adalah mengenai kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis dengan metode Fishbone, di mana dengan metode Fishbone ini, isu mengenai bahaya pandemi COVID-19 kita bisa mengetahui penyebabnya. Yang pertama, dari segi surrounding, yaitu masyarakat kurang patuh akan peraturan serta hoax tentang vaksin. Yang kedua, dari segi sistem, yaitu kurangnya pengetahuan dan rendahnya pendidikan masyarakat. Yang ketiga, dari segi skill, yaitu kurangnya sarana, prasarana, serta sumber daya manusia. Yang terakhir, dari segi supplier, yaitu belum mampu memproduksi vaksin sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alternatif pemecahan masalah dengan metode SWOT. Kita lihat di sini ada faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman serta faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Untuk peluang, kita memiliki keinginan kuat untuk mengakhiri pandemi ini, dan ancamannya yaitu kita menyadari rendahnya kesadaran dan tingkat pengetahuan masyarakat tentang virus COVID-19 serta banyaknya hoax tentang COVID dan vaksin di media sosial. Untuk kekuatan, kita memiliki kebijakan pemerintah mengenai vaksinasi serta terdapat banyak fasilitas kesehatan di Indonesia. Dan kelemahan kita yaitu kita belum mampu untuk membuat vaksin sendiri. Alternatif strategi untuk pemecahan masalah menanggapi kekuatan ini, kita bisa meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah, pemberian vaksin secara gratis, dan meningkatkan pelayanan vaksin kepada masyarakat. Sedangkan alternatif strategi pemecahan masalah untuk ancaman, kita bisa melakukan sosialisasi dan penyuluhan, serta antisipasi penyebaran hoax tentang COVID-19 dan vaksin. Dan untuk alternatif pemecahan masalah menanggapi kelemahan ini, kita bisa meningkatkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia untuk penelitian vaksin serta peningkatan koordinasi antar sektor terkait. Demikianlah pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.